Dengan politik antara Amerika Serikat Venezuela kembali memanas. Namun di tengah riak geopolitik global, pemerintah Indonesia memilih tidak ikut panik. Konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Venezuela selalu menyisakan bayang-bayang resiko bagi pasar energi dunia. Ketidakpastian politik di negara penghasil minyak kerap kali menjadi pemicu gejolak harga dan berpotensi menggoyang stabilitas ekonomi global. Namun kali ini, respon pemerintah Indonesia terbilang tenang. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pasar saham domestik justru menunjukkan penguatan. Investor dinilai masih menaruh kepercayaan pada fondasi ekonomi nasional. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mempertanyakan bagaimana bisa sebuah negara menyerang negara lain yang berdaulat dan terbebas dari pengawasan PBB. Kalau saya bukan ahli luar negeri boleh. Kalau untuk dari sisi ekonominya Pak? Kalau saya lihat agak jauh. Kalau Anda lihat pasar saham kan malah naik kan. Jadi market melihat justru sedikit positif, agak aneh sebetulnya. Tapi itu yang lihat pasar. Berarti nggak akan meningkatkan belanja subsidi kan Pak? Belanja subsidi. Jauh banget. Kalau harganya turun, belanjanya turun, tapi income juga turun. Gejolak terhadap nilai tukar rupiah gimana Pak? Ya? Gejolaknya terhadap nilai tukar rupiah. Harusnya positif. Karena kan biasa harga kalau harga minyaknya turun karena kita naikin profit. Oke Pak. Hingga saat ini, dampak konflik Amerika Serikat Venezuela dinilai belum terasa signifikan. Harga energi global relatif stabil, sehingga risiko bagi inflasi dan beban subsidi masih dapat dikendalikan. Itu masih dimonitor, karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi, dan harga minyak relatif masih rendah kan, masih sekitar $63 per barrel. Tapi ada antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah sehingga Pak? Nanti kita monitor aja. Kerjasama Ya. sebelumnya Indonesia dengan Venezuela gimana Pak? Kita lihat monitor aja dengan Venezuela saat ini. Meski demikian, kewaspadaan harus tetap dijaga. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai instrumen kebijakan jika ketegangan berkembang lebih jauh, terutama jika pasokan minyak dunia terganggu. Cadangan energi, stabilitas fiskal, hingga penguatan sektor keuangan menjadi bagian upaya menjaga ekonomi tetap kokoh. Nah, China itu impor terbesarnya di Venezuela. Ini pasti akan terganggu kalau minyaknya dikuasai oleh Amerika tadi. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan gitu ya, potensi ketegangan akan meluas dan ini akan mendongkrak gitu ya harga minyak dunia tadi. Dan kalau harga minyak dunia terdongkrak, maka negara manapun termasuk Amerika sendiri dia akan terkena dampaknya. Karena Amerika itu kan juga konsumen terbesar dari minyak untuk industrinya tadi. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia memilih melangkah dengan kepala dingin. Mengamati, menghitung, dan menyiapkan langkah kebijakan sebelum gejolak benar-benar datang mengetuk. Namun lebih dari itu, stabilitas tetap menjadi harga yang harus dijaga. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.